Defensif ini maksudnya bisa menjaga keselamatannya sendiri dan bisa menjaga keselamatan orang lain. Kalau hanya terampil, ini seyogyanya tidak ke jalan raya dulu. Tingkatan berkendara itu ada bisa, saya yakin semuanya ini bisa, betul ya? Termasuk yang bisa berkendara tidak ada lagi? Tidak, belum bisa. Dia bisa ini. Maksudnya bisa bagaimana? Dia bisa ngegas saja tuh, gas maju mundur. Tapi belum bisa menjaga keselamatan. Itu yang tingkatan bisa. Yang tingkatan di atasnya itu adalah yang terampil berkendara. Selain dia bisa maju mundur, ngegas, cara ngeremnya bagus. Kadang-kadang orang bisa ngegas, ketika ngerem dia terpeleset jatuh. Kemudian yang dinamakan terampil lagi, dia bisa belok dengan baik. Ada yang hanya bisa ngegas, ketika harus belok dia tidak seimbang sehingga jatuh. Itu tadi yang tidak terampil. Kemudian yang terakhir, ketika kita akan ke jalan raya harus memiliki sifat defensif berkendara, terampil dalam berkendara. Yang kedua, itu tadi sudah disampaikan, adalah etika, saling menghormati pengguna jalan lain, tidak menyalip dengan sembarangan, tidak ugal-ugalan. Yang terakhir juga yang defensif itu yang terpenting, patuh setiap peraturan lalu lintas. Kalau sudah lampu merah tandanya harus berhenti. Kalau kuning hati-hati untuk berhenti. Lampu kuning hati-hati untuk berhenti, jangan tambah digas supaya tidak terjebak merah. Itu yang sering ditemukan, sehingga di Tunggorono itu sering kecelakaan di sana karena tidak mau berhenti saat lampu merah. Saat kuning tambah digas, akhirnya banyak meninggal di sana itu. Nah, ini yang kita sampaikan supaya kita semuanya selamat di jalan. Langsung, tadi sudah banyak lebar disampaikan, sekarang praktek. Ini yang dimaksud safety riding. Contohnya seperti ini. Pengendaranya yang pertama pakai helm, pakai baju celana tentunya. Tadi disampaikan temannya pinter itu. Utamanya kalau mau jalan jauh ya, Sidoarjo ke sini misalkan, Surabaya ke sini, ke Pondok, diupayakan sebisa mungkin pakai sarung tangan, pakai sepatu. Itu betul tuh yang disampaikan temannya. Tapi kalau hanya di sini ke sawah kemana ya nggak usah pakai sarung tangan, sepatu nanti ya. Nah, disesuaikan. Silakan sarung, tidak apa-apa, santai sarung. Tapi yang utama itu adalah helm yang harus diutamakan. Helm bukan penyebab laka, tapi adalah untuk mencegah fatalitas akibat laka. Supaya kalau terjadi kecelakaan, nanti kita itu tidak fatal. Kalau sudah kepala yang kena, kemungkinannya sampai minimal GO itu apa? Gagal otak, maksimalnya ya meninggal. Itu yang kita tidak inginkan. Lanjut, pengendaranya sudah tampak seperti ini, bisa disaksikan deh ya. Yang kedua, sepeda motornya dari atas, spionnya berapa? 2. Setelah cek spion, cek lampu-lampunya yang penting, lampu utama dan lampu rem, lampu apa lagi? Sen. Ratingnya itu kanan, kiri, hidup semuanya. Kemudian apalagi setelah spion, rem. Lanjut ke pengereman, rem. Dicek dulu sebelum berangkat. Rem depannya, rem belakangnya. Kalau dalam, dia diservis dulu, dikenceng ya. Tapi kalau sudah ngeblok, jangan dipaksakan berkendara, tapi antar ke bengkel kalau tidak bisa memperbaiki sendiri. Lanjut, bannya. Ini ya minimal seperti ini, masih ada kembangannya, ada batiknya, apalagi musim hujan aja deh ya. Dan jangan diganti ya yang kecil, yang cacing tadi itu, minimal standar ukurannya. Terus terakhir apa lagi? Knalpot sudah disampaikan tadi. Secara keseluruhan ya ini kendaraan yang seperti ini digunakan jalan raya seperti ini. Kalau hanya terampil, anak kecil terampil berkendara, boleh tidak menggunakan sepeda motor? Boleh atau tidak? Boleh, tapi di mana? Di sawah, di lapangan, di hutan. Di mana lagi? Kalau hobinya berkendara kencang, di sirkuit boleh. Ada yang kecil ini, ada yang pembalap itu bisa terbang jumping tinggi, boleh. Tapi tempatnya tidak di jalan raya, itu maksudnya. Kalau yang ke jalan raya, berarti sudah harus yang defensif tadi, terampil berkendara dan memiliki etika serta taat berlalu lintas. Tandanya apa? Semuanya itu. Tandanya adalah yang di jalan raya harus orang-orang yang memiliki SIM. Nah, itu tanda kita defensif berkendara adalah sudah memiliki
Kecepatannya cukup kurang lebih 20 sampai 30 itu latihan pengereman di kota itu. Setelah sampai konfirmasi keselamatan lagi mau berangkat itu oleh lagi. Jangan biasakan tidak menoleh sebelum maju. Menoleh itu oleh dulu dia baru berangkat. Lanjut persiapan disesuaikan, belok jangan pusat, belok ke kanan, saya ke kanan, belok kiri, saya ke kiri, jangan dibalik-balik seperti emak-emak itu bisa menjadi penyebab. Persiapan rem blok, rem bloknya di situ, nanti itu dulunya bisa dibuang ke kanan dan ke kiri. Konfirmasi di selama lagi penting. Ada pertanyaan dari di sini? Nah, untuk keterampilan seperti ini ada tidak melalui keseimbangan dan pengereman. Ini sangat bergantung pada apa namanya jam terbang kita. Semakin banyak kita berlatih, maka akan semakin terang. Dicoba lagi. Kalau belum bisa coba lagi. Terus berlatih. Lihat belakang. Go. Ngeremnya di kotak. Oke, aman. Lihat belakang. Berangkat lagi. Lalu kaki terus, jaga keseimbangan, dibelokkan, kanan lagi, kiri lagi, lebih sempit, terus gas, rem. Ya, selesai, bagus. Nomor 3 selanjutnya. Ya. Oke. Setnya jangan lupa terus. Belok kiri. Persiapan kanan. Lebih sempit. Kecepatan stabil, gas. Strategi berkendaranya kategori terampil, tinggal etika sama kepatuhannya terhadap aturan. Gus, terkait penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Jombang di Masjid Jami Desa Denanyar ini, Gus, apa yang mau disampaikan kepada Satlantas Polres Jombang? Oke, gas. Saya rasa penyuluhan seperti ini sangat penting sekali untuk persiapan teman-teman santri yang usianya masih anak-anak, ketika dia sudah bisa berkendara sepeda motor, bisa mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada, dan anak-anak bisa lebih berhati-hati dan waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di jalan raya. Dan saya sangat mengapresiasi langkah-langkah Satlantas dengan berkolaborasi dengan pondok-pondok pesantren, dan ini memang sangat dibutuhkan karena teman-teman santri di pondok ini jarang memegang sepeda, tapi dengan materi-materi yang diberikan dan juga diberikan, ketika nanti santri sudah turun ke jalan raya bisa benar-benar dipatuhi dan menerapkan aturan yang ada. Sebelum-sebelumnya ada enggak penyuluhan seperti ini di Nanyar ini, Gus? Pernah, tapi sudah sangat lama sekali. Ya kayaknya bisa dijadwalkan setiap tahun, sehingga nanti ketika ada anak yang mau keluar, yang mau tamat dan akan meneruskan di rumah, anak-anak sudah siap untuk berkendara di jalan raya.